Apa kabar nih para penonton alur film dimanapun kalian berada? Di kesempatan kali ini, aku akan melanjutkan pembahasan alur film Z Tianji part yang kelima. Jadi buat kalian yang belum nonton video part sebelumnya, bisa kalian tonton dulu ya, karena linknya udah aku taruh di deskripsi video ini. Oke, kalau gitu, tak usah berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk alur filmnya. Tapi sebelum itu, intro dulu. Di part kemarin, setelah bertemu dengan Shun Mei, ia pun menjelaskan kalau ambisinya selama 37 tahun di tempat itu adalah untuk mencapai puncak mausoleum. Hal tersebut Shun Mei lakukan dengan harapan agar ia bisa melampaui kekuatan dari Wang Po. Karenanya, Tang Tang pun berkata bahwa jika Shun Mei tetap tinggal di sini, maka hal itu juga tidak akan menjamin kemenangannya. Di sana mereka juga berkata kalau keberadaan Shun Mei di tempat itu telah membuang-buang waktunya saja. Sontak Shun Mei pun sangat marah sembari bertanya mengenai tempat terbaik untuk berlatih dibandingkan mausoleum itu. Alhasil, Zexu pun menegaskan kalau ia akan menghadapi segala cobaan yang ada di dunia ini sebagai latihannya. Dan yang paling penting adalah ia bisa hidup dan mati di luar mausoleum. Namun karena ia sudah tidak bisa mundur lagi dari ambisinya tersebut, Shun Mei pun memilih untuk mengakhiri ambisinya malam ini dan pergi ke arah jalur dewa. Meski Chang Sheng mencoba menghentikannya, Shun Mei tetap menolak lantaran ia telah menyadari kalau ambisi lamanya telah berubah menjadi keinginan untuk mencapai puncak mausoleum. Tak berselang lama, Gu Hanxi dan teman-temannya juga telah sampai di tempat itu. Rupanya Han Qi selama ini telah mengenali keberadaan Shun Mei. Ia lalu berkata kalau Wang Po dulu juga pernah melakukan hal yang sama dengannya. Akan tetapi, ia tidak punya keberanian dan hanya berdiri semalaman di tempat itu. Singkat cerita, Shun Mei pun akhirnya bertarung dengan Han Qi. Setelah pertarungan yang sangat dahsyat tersebut, ia pun akhirnya tumbang di tangan Han Qi dengan luka yang sangat parah. Di akhir hidupnya itu, Shun Mei pun meminta Chang Sheng untuk mengantarkannya keluar dari mausoleum. Sesampainya di luar, ia pun sangat senang lantaran kakaknya dan Wang Po telah menunggunya. Wang Po pun kemudian mengakui kehebatan dari Shun Mei karena telah memiliki keberanian untuk melawan Han Qi. Setelah kejadian tersebut, Chang Sheng pun akhirnya sadar dan mau menjelaskan penyebab perubahan sifatnya kepada Tang Tang. Yang mana karena berambisi merubah takdirnya, ia pun menjadi egois dan melupakan tugasnya. Untuk itu Chang Sheng pun memutuskan mulai hari ini untuk mengikuti kata hatinya. Lalu Chang Sheng pun akhirnya pergi melihat monumen untuk pertama kali. Di sana, Chang Sheng melihat goresan-goresan yang terukir pada monumen tersebut. Namun ia masih memikirkan metode untuk bisa memecahkan makna yang ada di dalamnya. Sedangkan di tempat lain, terlihat Pendeta Shin sedang melaporkan pada tetua Melisha bahwa ada mata iblis yang berani masuk ke mausoleum Tianzuling. Rupanya tetua Melisha telah mengetahui kalau kejadian itu ada kaitannya dengan ketakutan dari beberapa orang akan keberhasilan Chang Sheng. Ia juga mengetahui kalau tindakan ini bukan dilakukan oleh permaisuri ilahi, melainkan para petinggi kekaisaran. Meski begitu, mereka tidak akan berani untuk membunuh Chang Sheng di dalam mausoleum dan kemungkinan hanya akan mengganggu konsentrasinya agar ia gagal untuk memahami monumen-monumen itu. Di saat yang bersamaan, terlihat Chang Sheng rupanya kembali menuliskan isi dari monumen tersebut. Tak berselang lama, teman-teman Chang Sheng akhirnya kembali setelah membaca monumen. Malam harinya, Chang Sheng pun mulai untuk memberikan pengobatan kepada Zexu.
Chang Sheng juga memberikan saran kepada Zishu untuk tidak terlalu memaksakan kekuatannya dan memilih hidup dalam ketenangan. Di sisi lain, Tang Tang menjelaskan kalau ia menggunakan metode perjalanan esensi ilahi untuk memahami isi dari monumen tersebut. Mendengar hal itu, Gua Fei tiba-tiba mengejek metode yang Tang Tang gunakan dan menganggap metode persepsi surga dari selatan lebih baik dari metode tersebut. Akan tetapi, secara mengejutkan, Chang Sheng berkata kalau kedua metode itu belum tentu yang paling benar untuk digunakan. Ia juga menambahkan bahwa metode yang diajarkan oleh semua akademi di benua ini telah menyimpang dari makna mausoleum yang sebenarnya. Sedangkan Gu Hanxi rupanya memiliki pandangan yang berbeda dengannya. Di tengah-tengah perdebatan itu, mereka pun berpikir untuk mencari catatan yang telah ditulis oleh Xun Mei. Setelah berhasil menemukannya, Chang Sheng tiba-tiba menutupnya kembali lalu menyuruh mereka untuk beristirahat dan menentukan monumen yang ingin difahami terlebih dahulu. Saat semua orang telah tertidur, Chang Sheng pun bertemu dengan Gu Hanxi. Di sana, ia pun bertanya mengapa Gu Hanxi sampai saat ini belum melanjutkan perjalanan ke monumen berikutnya. Ternyata Gu Hanxi melakukan hal tersebut karena ia ingin menunggu para juniornya terlebih dahulu. Karena ada waktu luang, mereka pun hanya pergi untuk melihat monumen. Sesampainya di tempat itu, Chang Sheng pun berkata bahwa ia ingin menggunakan metode primitif untuk memahami monumen tersebut. Namun secara mengejutkan, ada seorang anggota pelayan bintang bernama Jijin yang tiba-tiba datang dan memaki-maki Chang Sheng dengan berkata bahwa hanya ada 3 metode untuk memahami isi dari monumen itu. Ia juga mengatakan akan mengusir Chang Sheng jika ia berbuat keributan. Melihat hal itu, Chang Sheng pun berpikir kalau Jijin sedang berusaha untuk mencari-cari kesalahannya. Karena itu, Chang Sheng pun berusaha untuk memancing kemarahannya dengan berkata kalau monumen tersebut tidak pernah memiliki cara khusus untuk memahaminya. Dan juga mempertanyakan jika mereka tidak membuat perubahan, bagaimana generasi saat ini bisa lebih baik dari generasi sebelumnya. Sontak, Jin yang sangat marah pun hanya ingin menyerang Chang Sheng. Beruntung ada anggota pelayan bintang lain bernama Nian Guang yang datang untuk melerai mereka. Kemudian, ia pun menyuruh Chang Sheng dan Gu Hanxi untuk pergi dan melanjutkan untuk memahami monumen besok. Di sini kita diperlihatkan kalau ternyata Jijin juga telah disewa oleh para petinggi kekaisaran untuk mengecoh pikiran Chang Sheng. Di sisi lain, dalam perjalanannya kembali ke tempat tinggal, Chang Sheng akhirnya bertemu dengan pendeta Xin yang ingin menyampaikan sesuatu. Keesokan harinya, Gu Hanxi memperkenalkan salah satu juniornya yang bernama Liang Shushu kepada Chang Sheng. Dan ia ternyata saat ini telah kembali dari meditasi di depan monumen ke-6. Tak lama setelahnya, tersiar kabar bahwa Zheng Hui ingin merefleksikan monumen. Karena itu, semua murid hanya datang untuk menyaksikannya. Di sana, terlihat kalau Jijin rupanya mencoba untuk mentransfer energinya ke dalam tubuh Zheng Hui. Di saat yang bersamaan, Jijin juga memberikan pil surga Ji kepadanya. Kemudian Zheng Hui pun mencoba untuk mempermalukan Chang Sheng di depan semua murid. Hal tersebut sengaja ia lakukan untuk membuat Chang Sheng marah. Di saat yang bersamaan, semua murid pun akhirnya menertawai Chang Sheng. Namun ternyata rencana tersebut telah Chang Sheng ketahui dari pendeta Xin kemarin. Setelahnya, Tang Tang pun sangat bingung kenapa temannya itu tidak marah dengan apa yang telah ia terima. Alhasil, Chang Sheng pun berkata kalau memahami monumen bukanlah siapa yang dapat pergi lebih awal, tapi yang terpenting adalah siapa yang berhasil lebih dahulu mencapai akhir. Karena mereka telah memahami buku milik Xun Xie, Chang Sheng pun menyuruh teman-temannya itu untuk segera memahami monumen tersebut. Setelah teman-temannya berhasil, Chang Sheng malah menolak untuk pergi dengan alasan bahwa ia belum bisa meyakinkan dirinya sendiri. Kemudian Chang Sheng pun memutuskan untuk menghabiskan waktunya dengan bercocok tanam.
Sontak para petinggi kekaisaran sangat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Chang Sheng. Mereka pun menduga kalau rencana itu telah berhasil. Singkat aja, 7 hari pun telah berlalu. Tapi Tang Tang dan yang lainnya sangat bingung karena Chang Sheng masih saja sibuk berkebun. Di sisi lain, tetua Melisha ternyata juga sangat cemas dengan keadaan Chang Sheng saat ini. Berlanjut di 15 hari berikutnya, Tang Tang dan yang lain terlihat berusaha untuk membujuk Chang Sheng. Namun Chang Sheng rupanya tetap menolak ajakan tersebut. Di tempat lain, para petinggi kekaisaran pun sangat senang dan berpikir kalau mereka sepenuhnya telah berhasil menyingkirkan Chang Sheng. Hingga pada suatu hari, karena pembukaan Zhou Yuan yang semakin dekat, ia pun akhirnya mulai untuk memahami monumen yang pertama. Alhasil semua murid yang melihat Chang Sheng pun akhirnya sangat kagum kepadanya. Dan dengan sekejap, ia telah berhasil menyalip Tang Tang dan yang lain. Di saat yang bersamaan, kabar itu pun telah sampai di telinga Mu Yu. Berlanjut pada Chang Sheng yang akhirnya berhasil sampai di tempat Gu Hanxi. Chang Sheng pun menjelaskan kepada Gu Hanxi kalau ia melakukan semua ini adalah karena ada orang yang sedang mencoba menghalanginya. Mendengar hal itu, Gu Hanxi pun percaya kalau suatu saat Chang Sheng akan benar-benar menjadi rival Qi Shanjun. Singkatnya, Chang Sheng akhirnya meminta izin untuk kembali melanjutkan perjalanannya. Para petinggi kekaisaran terlihat sangat marah ketika mereka mendengar kabar tersebut. Sedangkan permaisuri ilahi rupanya menganggap pencapaian Chang Sheng hanyalah sebuah keberuntungan saja. Di sisi lain, akhirnya Chang Sheng pun berhasil sampai di monumen terakhir. Namun ia terkejut karena melihat monumen itu terlihat dalam keadaan hancur. Alhasil ia berpikir bahwa tidak mungkin ada kesempatan untuk bisa menyelesaikannya. Akan tetapi ia kembali berubah pikiran setelah mengingat perjuangan Xuan Mei. Karena itu, Chang Sheng pun akhirnya kembali untuk berusaha memahaminya. Berbekal 17 monumen yang telah ia lewati, Chang Sheng pun akhirnya berhasil memecahkan misteri Mausoleum Tianziling. Dan apakah yang terjadi setelah ini? Akan kita ketahui bersama di part selanjutnya. Jadi, jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembahasan alur film berikutnya ya.